Ya, pemirsa, sejumlah siswa SMA Negeri 17 di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten panik saat atap ruang kelasnya ambruk. Ya, insiden terjadi bersamaan dengan hujan deras dan petir yang menyambar. Kepanikan terjadi saat atap ruang kelas 11 SMA Negeri 17 Legok, Tangerang, Banten tiba-tiba ambruk setelah tersambar petir. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruang kelas langsung histeris. Mereka berhamburan berebut keluar ruang kelas lantaran khawatir tertimpa reruntuhan atap. Menurut saksi, peristiwa itu terjadi saat wilayah Legok dilanda hujan deras mengguyur wilayah Legok, Tangerang, Banten. Di saat yang sama, tiba-tiba petir menyambar atap ruang kelas 11 disusul terjangan angin kencang yang membuat reruntuhan atap ruang kelas berterbangan. Ya, tadi aja ada kilat, apa itu, gede, terus ada angin juga, terus apa itu, halilintar. Gelap yang gede itu. Sama petir. Sama petir. Ini langsung goyang. Atas insiden ini, kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas 11 terpaksa dipindahkan sementara ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai karapan sapi akbar ke Semadura yang memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, insiden yang awalnya hanya dipicu aksi protes salah satu peserta berubah menjadi keributan yang menyebabkan seorang anggota Brimopolda Jatim terluka saat berusaha melerai. Kemeriahan karapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berubah menjadi ketegangan saat puluhan orang terlibat kericuan di tengah lapangan jalur pacu. Sejumlah orang merusak fasilitas, pembatas jalur pacuan dan kursi-kursi penonton. Insiden berawal saat di babak final, salah satu peserta dan pendukungnya protes. Mereka tidak puas terhadap hasil pertandingan yang ditentukan panitia. Dalam kericuan, sejumlah orang juga kedapatan membawa senjata tajam. Seorang anggota Brimob terkena sabetan celurit di lengan saat berusaha meredam kericuan. Pihak keamanan TNI Polri berhasil menangkap pelaku. Dari salah satu kubu peserta, karena ketidakpuasan dari keputusan panitia, kemudian terjadi sedikit insiden yang menyebabkan dari salah satu anggota BKO Brimob terluka. Untuk kejadiannya, untuk korban dan untuk yang pelakunya sudah kita amankan. Kini pihak yang bertikai diamankan petugas dan diperiksa di Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Kabupaten Mojokerto. Ya, sebelum terlindas truk, korban yang akan mengantar anaknya sekolah bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai oleh seorang pelajar. Sejumlah warga dan petugas PMI berusaha mengevakuasi korban dari kolong truk di Jalan Raya Melaten, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Usai truk diminta mundur, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Korban tewas merupakan ibu rumah tangga, sementara anaknya mengalami luka di tangan dan kaki. Sebelum kejadian, diketahui korban bermaksud menyalip truk besar bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Korban yang tak bisa mengendalikan laju motor terlempar hingga masuk ke kolong truk. Korban yang MD itu dari utara, sempat nyalip kendaraan besar itu, terus yang aero dari selatan itu bertabrakan dulu, langsung korbannya masuk di kolong. Truk bermuatan semen dan 2 sepeda motor dibawa ke Mapolres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan.
Bisa sebuah minibus rombongan pengantar pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang Pandaan di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, belasan penumpang sempat panik saat berusaha selamatkan diri. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang Pandaan. Tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada keluar asap itu, Pak. Nah, sebelum itu penumpang turun semua udah panik, Pak. Pokoknya udah panik ya. Udah panik. Habis itu penumpang turun semua. Setelah penumpang turun nggak sempat menyelamatkan barang yang ada di dalam, Pak. Pokoknya semua turun semua. Dalam keadaan kosong, yaitu api tiba-tiba langsung besar, Pak. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal tongkang menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, akibat tabrakan seorang nelayan ditemukan tewas dan satu nelayan lainnya dilaporkan hilang. Dia yang lewat di tengah-tengah itu. Kapal tongkang yang ditarik kapal tugboat menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna. Bodoh sekali ini orang nih. Insiden ini terjadi saat perahu nelayan memotong jalur kapal tongkang yang melintas. Diduga perahu alami mati mesin usai tersangkut tali penarik tongkang. Benturan kuat mengakibatkan perahu hancur dan diduga 3 nelayan terhempas ke laut. Itu orangnya di samping sana lari, berenang. Satu orang bernama Muhtari, 48 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Satu orang lain, Larone, 63 tahun, ditemukan tewas sekitar 0,6 mil laut dari lokasi kejadian. Satu buah longboat yang ditabrak oleh tongkang buana di perairan Selat Tiworo antara Tampo dan Pulau Tobia. Satu orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi Mac Delta. Tim SAR gabungan masih mencari satu nelayan yang dilaporkan hilang. Kasus ini ditangani Polairut Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyidikan pihak kepolisian. Ya, polisi memeriksa 19 saksi CCTV dari lokasi. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan. Karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung FISIP berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.